Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anekawati, NIM 2190800038 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, semester 6, lokal 6B PIAUD, dalam rangka penyelesaian tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Sapria Utami MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan anak usia dini. Nah, apakah teman-teman sudah tahu sebenarnya apa pengertian pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan anak usia dini? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Secara umum, istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki pengertian yang sama, yakni keduanya mengalami perubahan. Tetapi secara khusus, istilah pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Istilah pertumbuhan mengacu pada perubahan yang bersifat kuantitas, sedangkan perkembangan lebih mengarah kepada kualitas. Konsep pertumbuhan lebih mengarah ke fisik yang bersifat pasti, seperti dari kecil menjadi besar, dari pendek atau rendah menjadi tinggi, dan lain-lain. Sifat dari pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya dari pendek menjadi tinggi, tetapi tidak mungkin dari tinggi menjadi pendek lagi. Selain itu, yang terpenting dari pertumbuhan adalah terjadinya proses pematangan fisik yang ditandai dengan makin kompleksnya sistem jaringan otot, sistem saraf maupun fungsi organ tubuh. Kematangan gen tersebut menyebabkan organ fisik merasa siap untuk dapat melakukan tugas-tugas dan aktivitas sesuai dengan tahap perkembangan individu. Di saat inilah anak mulai mampu berkembang dan melakukan aktivitas untuk mengembangkan seluruh potensi kognitif dan afeksi dengan baik. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peningkatan jumlah dan besar sel di seluruh bagian tubuh. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Pertumbuhan merupakan perubahan-perubahan biologis, anatomis, dan fisiologis manusia. Misalnya perubahan dari bentuk tubuh bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak berubah menjadi remaja, remaja menjadi orang dewasa. Adapun ciri-ciri dari pertumbuhan adalah yang pertama, terjadinya penambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Yang kedua, adanya penambahan jumlah sel. Yang ketiga, bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Dan yang keempat, dapat diukur secara kuantitatif dalam satuan panjang dan berat. Dan yang kelima, bersifat terbatas yang dapat terhenti dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu perkembangan. Pengertian perkembangan adalah perubahan secara berangsur-angsur dan bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh, meningkat dan meluasnya kapasitas seseorang melalui pertumbuhan, kematangan, atau kedewasaan dan pembelajaran. Adapun ciri-ciri dari perkembangan yaitu yang pertama, terjadinya proses kedewasaan, yang kedua, terjadinya kematangan fungsional dan lebih sempurna pada organ tertentu, dan yang ketiga, umumnya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Yang keempat, tidak dapat diukur secara kuantitatif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Adapun dari faktor internal yaitu faktor yang berasal dari sifat keturunan berupa gen dan hormon. Adapun faktor dari eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan seperti nutrisi yang berkaitan dengan gizi pada makanan, dan faktor penghambat seperti adanya penyakit, virus, bakteri, dan lain-lain. Setiap individu yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan.
Hal ini dimulai sejak masih dalam kandungan hingga kelahiran menjadi bayi, kemudian tumbuh berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga ia mati. Selanjutnya yaitu kematangan. Kematangan itu sendiri berarti perubahan yang terjadi pada setiap individu secara teratur berdasarkan genetik yang sudah mencapai kemasakan atau usia masak. Kematangan diartikan sebagai warisan biologis sejak lahir yang mempengaruhi perkembangan anak. Kematangan juga tidak seluruhnya berasal dari keturunan atau genetik, karena kematangan merupakan sifat yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam kurun waktu tertentu. Karena kematangan juga dapat dipengaruhi pengalaman dari lingkungan. Contohnya, jika anak pintar bisa dikatakan mempunyai unsur genetik yang dibawanya dari orang tua, walaupun tidak seluruhnya. Begitu juga anak yang punya postur tubuhnya pendek atau tinggi mempunyai unsur genetik yang dibawa. Kematangan terjadi pada jaringan tubuh, saraf, dan kelenjar-kelenjar disebut kematangan biologis. Ada pula kematangan yang terjadi pada aspek psikis seperti keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain. Kematangan psikis akan mengalami kemaksimalan memerlukan latihan-latihan terlebih dahulu. Misalnya, pada anak usia 5 bulan belum boleh berjalan karena dalam psikisnya belum matang. Jadi untuk mencapai kematangan ada proses latihan berjalan. Nah, itulah pembahasan dari saya. Cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.